Baik pemirsa, terima kasih banyak masih tetap setia di layar kaca Anda dan masih di dialog Revoy hanya di Sentani TV. Baik, saya akan memulai pertanyaan saya dalam sesi ketiga ini kepada Ibu Kepala Dinas. Nah, Ibu, anak ini sangat rentan ya Bu ya mengalami kekerasan apalagi di masa pandemi. Nah, apakah masa pandemi ini sudah ada laporan yang masuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Bu? Iya. Dalam masa pandemi ini ada beberapa laporan yang masuk, itu baik kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap perempuan itu terjadi karena pengaruh miras. Kekerasan terhadap anak itu dalam bentuk, maaf kata ya, dalam bentuk seksual itu juga ada karena pengaruh miras. Berharap di masa pandemi ini kalau bisa tidak ada penjualan miras, karena pandemi ini kan semua orang berada di rumah, yang seharusnya ada kasih sayang antara dalam keluarga, antara ibu dan anak terhadap orang tua ayah, dan juga sebaliknya. Akan tetapi karena adanya miras membuat terjadi tingkat kekerasan dalam hal seksual dan juga pemukulan terhadap anak dan perempuan. Karena itu pemberdayaan perempuan sebagai pendamping pada saat ada laporan dari masyarakat, tugasnya kami itu mendampingi. Kalau itu sudah fisik berarti mendampingi sampai ke Polres dan juga sampai ke tingkat pengadilan. Kalau sampai ke tingkat pengadilan, jadi kita mendampingi. Selain mendampingi, kita juga memberikan bagaimana pelayanan secara, kalau di gereja adalah pastoral. Nah, kita memberi wejangan, memberi nasihat kepada pihak yang melapor dan juga pihak yang melakukan kekerasan. Dan juga kita tugasnya kita yaitu judul saja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi tugasnya kita memperdayakan perempuan dan juga melindungi perempuan, memperdayakan anak dan juga melindungi anak yang berada di Kabupaten Cies. Selama pandemi ini sudah ada masuk laporan, Bu, atau yang meminta perlindungan? Selama pandemi ini ada beberapa laporan kekerasan terhadap perempuan dan juga ada beberapa laporan kekerasan terhadap anak. Seperti yang tadi saya sudah katakan, terhadap perempuan itu adalah terjadi pemukulan, terhadap anak itu paling tinggi di tingkat pemerkosaan. Pemerkosaan terhadap anak-anak, kebanyakan anak sekolah. Tadi Ibu yang mengatakan bahwa miras adalah salah satu alasan faktor utama timbulnya kekerasan. Nah, apakah miras juga kira-kira mungkin dari dinas Ibu sendiri sudah mengusung sampai ke tingkat kepala daerah atau seperti apa? Kita belum sampai ke sana, tapi saya tahu bahwa kabupaten ini punya perda yang mengatur tentang miras. Berharap perda itu harus benar-benar dijalankan, karena terjadi kekerasan di kabupaten ini, pengaruh utama itu miras. Miras itulah yang membuat ada pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga sendiri, dan juga ada pemukulan terhadap perempuan dan juga anak. Itu faktor utama. Kalau faktor ekonomi tidak terlalu. Menurut grafiknya Ibu, kekerasan dalam rumah tangga itu khusus yang paling banyak itu perempuan atau anak? Paling banyak itu anak. Anak yang terjadi itu paling tingkat pemerkosaan. Tingkat pemerkosaan anak itu sangat tinggi akhir-akhir ini. Itu setelah ada pelaporan, itu kebanyakan itu akibat miras. Karena itulah diharapkan supaya benar-benar penegakan peraturan Bupati tentang pelarangan miras itu harus ditegakkan supaya kekerasan itu tidak terjadi.
di Kabupaten Jayapura ini terhadap perempuan dan anak. Baik, Bu, untuk kira-kira Bu, ya, karena kebetulan ini ada beberapa daerah yang cukup jauh untuk kekerasan anak, kekerasan perempuan, itu bagaimana mengcover sampai ke lokasi tersebut untuk bisa memantau langsung? Iya, sampai hari ini kita menerima laporan. Setelah menerima laporan, kepala bidang yang menangani tentang anak dan perempuan, mereka langsung mengundang pihak yang terkait, yang melapor ataupun yang dilapor. Setelah itu kita melakukan pendampingan. Kita melihat dulu kasusnya. Kalau itu pemerkosaan berarti bisa lari sampai ke ranah Polres. Kalau itu kekerasan misalnya pemukulan terhadap istri atau istri diusir dari rumah keluar, itu berarti kita bisa melakukan pendampingan ya, istrinya harus kembali. Contoh paling kecil, kemarin ada salah satu kepala kampung, itu hanya hal yang sepele saja, anak kesiapan rumah tangga tidak berjalan baik karena ibu pagi-pagi bangun sudah sibuk yang kesiapan sendiri, tidak mengatur, akhirnya terjadi salah paham yang membuat sedikit terjadi kesenjangan sosial yang dimana istrinya harus tidak tinggal bersama keluarga, harus tinggal bersama saudara-saudaranya. Maka kita melakukan pendampingan karena itu tidak terlalu ini yang harus ke ranah hukum. Kita melakukan pendampingan dan pendampingan itu akhirnya mereka kembali bersatu bersama-sama keluarga sebagaimana mestinya. Baik, Bu, ini kebetulan di sosial media ada heboh nih Bu, terkait perselingkuhan misalnya. Jika ada ASN pegawai yang berselingkuh bisa dilakukan pemecatan di daerah tersebut. Nah, bagaimana Ibu melihat hal tersebut terkait polemik yang di sosial media ini, Bu? Kalau untuk perselingkuhan dengan tupoksinya pemberdayaan perempuan, ya, itu kita bisa melakukan pendampingan kalau ada pelaporan dari yang merasa disepelekan. Kalau untuk ASN, Kabupaten Jayapura itu punya tim untuk mengatasi terjadi perselingkuhan atau hal-hal yang lain, dan itu setahu saya itu ada di organisasi dan tata laksana. Kalau untuk di ASN, kalau di pemberdayaan perempuan itu ketika ada pelaporan atau ada yang melapor, barulah kita melakukan pendampingan untuk atas laporan tersebut. Oh begitu ya Bu ya. Baik, mungkin Ibu satu lagi Bu, kira-kira mungkin di masa pandemik ini dengan banyaknya tingkat kekerasan anak dan perempuan, apa yang diharapkan dari dinasnya Ibu, khususnya Ibu sendiri kepada pemirsa mungkin? Yang kami harapkan sebenarnya tuh pandemik ini itu satu keuntungan juga untuk keluarga. Dengan adanya pandemik ini ada kerukunan keluarga. Kenapa saya katakan kerukunan keluarga? Agar suami tidak kemana-mana, istri tidak sibuk yang tidak ada penting-pentingnya, semua berkumpul di dalam keluarga, saling mengisi, saling dan kesejahteraan keluarga itu terbentuk. Tetapi kalau sampai ada kekerasan atau ada timbul kesenjangan sosial di dalam keluarga, itu berarti keluarga juga harus mengoreksi diri. Kenapa sampai bisa terjadi itu? Karena ada kesenjangan di dalam keluarga itu karena keluarga harus mulai, entah itu ibu harus koreksi diri, ayah atau koreksi diri, anak atau koreksi diri. Karena tidak ada kesepahaman dalam keluarga, maka bisa terjadi kesenjangan sosial. Berharap di pandemi ini semua keluarga dapat menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan pandemi COVID-19, dan kita sama-sama berdoa supaya
COVID ini segera cepat selesai, anak-anak juga bisa belajar kembali sebagai bertatap muka kembali sebagaimana mestinya. Ibu bapak ini juga bisa menjalankan aktivitasnya untuk kehidupan rumah tangganya sebagaimana mestinya. Karena COVID ini juga bisa menghambat, dengan adanya COVID menghambat pengembangan ekonomi di dalam keluarga. Karena kita tidak larang untuk keluar rumah. Yang tadinya ibu harus ke pasar, harus melakukan pengembangan ekonomi. Karena di Indonesia ini kan perempuan itu adalah pengembangan ekonomi utama. Bisa lihat mulai dari jualan yang kecil-kecil sampai ke ini semua dilakukan lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Karena itulah berharap pandemi ini cepat selesai supaya perempuan ataupun ibu-ibu dapat melakukan aktivitasnya untuk pendapatan di dalam keluarga masing-masing. Terakhir Bu, kira-kira masyarakat perempuan atau anak yang mendapatkan tindakan kekerasan dalam rumah tangganya tersebut, kira-kira mesti harus kemana Bu? Dan seperti apa sih Bu? Iya, bisa mungkin Ibu jelaskan ke pemirsa seperti apa? Sampai hari ini belum semua masyarakat di kabupaten ini yang paham benar pemberdayaan perempuan juga adalah bagian dari pendampingan kekerasan terhadap anak dan terhadap perempuan dan anak. Karena itulah berharap ketika ada tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, datanglah ke pemberdayaan perempuan. Kami siap membantu untuk mendampingi sampai ke tingkat pengadilan. Karena itu pintu Dinas Pemberdayaan Perempuan terbuka untuk siapapun masyarakat Kabupaten Jayapura untuk menyalurkan atau menyampaikan tindakan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak. Kami punya para lega yang ada di distrik-distrik yang sebagai perpanjang tangan daripada pemerintah itu yang selama ini juga mendampingi terjadi kekerasan di tingkat distrik dan kampung. Kedepannya para legal ini akan ditetapkan berdasarkan SK Bupati dan juga Anduafi dan kepala kampung. Itu mereka juga harus mengayomi masyarakat. Kalau Andoafi itu tugas utama, bagaimana masyarakatnya bisa sejahtera tanpa ada kekerasan. Kepala kampung sebagai pamon di dalam kampung, dia harus menjaga masyarakatnya baik secara khusus untuk perempuan dan anak, bagaimana dia mau mengayomi masyarakatnya. Dan ini kita akan melakukan kolaborasi ini untuk kedepannya agar tidak terjadi kekerasan yang secara signifikan seperti saat ini terjadi. Kalau bisa berkurang sedikit. Bila perlu sampai tidak ada kekerasan. Amin. Baik pemirsa, jadi mungkin pemirsa kalau misalnya tidak mengerti lokasi kantor pemberdayaan perempuan dan anak ini di mana sih? Ada di samping kantor DPRD khususnya di Gunung Merah pemirsa ya. Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini siap untuk mendampingi Anda sampai ke meja hukum. Baik, saya akan ke Wahana Visi Indonesia, Pak Wansit. Maaf, saya suka lupa namanya. Baik, Pak Wansit. Ini Bapak konsen untuk anak di Kabupaten Jayapura. Masuk kategori usia berapa sih yang Bapak konsentrasi dalam program-programnya Bapak ini? Iya, secara nasional disepakati bahwa anak itu usia 18 tahun ke bawah sampai di dalam kandungan juga itu dikategorikan anak-anak. Jadi kami konsen ke situ. Sampai di dalam kandungan ya? Iya, di dalam kandungan minus 9 bulan sampai ke 18 tahun itu masih kategori anak. Kami pernah mengadakan survei memang mungkin tidak mewakili Kabupaten Jayapura seluruhnya, tapi di 3 distrik di sini. Angka kekerasan kepada anak itu lumayan tinggi.
itu bisa di atas 50%. Tapi yang kami kategorikan kekerasan kepada anak ini tidak hanya pukul ataupun kekerasan seksual, tapi juga kekerasan verbal juga. Bagaimana membentak anak ataupun melabeli anak dengan kata-kata yang menurut kami memang sebenarnya tidak pantas diberikan kepada anak. Dan setelah disurvei dengan metode statistik tertentu itu di atas 50%. Berarti kekerasan itu bukan cuma fisik saja ya, tapi mental juga ya? Verbal juga. Verbal juga. Contohnya nih hal-hal yang sangat simpel lah. Ada seorang ibu, anaknya jatuh gitu. Dia berapa kali kami temui dia malah bilang bodoh kamu. Padahal itu tadi saya ceritakan kalau anak itu kan seperti semen yang cair ya. Kalau di saat kecil sudah dilabeli, oh saya bodoh ya. Akhirnya dia akan terekam dengan baik, oh saya ini bodoh. Tapi kalau kita, apa salahnya kalau kita sampaikan, ayo dik bangkit lagi dik, kalau jatuh bangkit lagi, itu akan, oh ya kalau saya jatuh saya bangkit lagi. Itu yang mungkin banyak orang tua tidak sadar bahwa melabeli anak dengan hal-hal seperti itu akan membuat anak-anak merekam dan mereka merasa bahwa oh saya tidak seperti yang baik itu ya. Jadi berarti secara tidak langsung orang tua tersebut yang membentuk sifat dan karakter anak. Itu sudah termasuk dengan kategori kekerasan kepada anak. Dengan dunia pendidikan juga bukan berseberangan ya, tapi kami juga kadang-kadang punya pemahaman yang berbeda. Beberapa guru menyatakan bahwa di ujung rotan ada emas, tapi kami coba menyampaikan bahwa hukuman tidak harus melalui rotan itu. Sekarang ini ada banyak alternatif hukuman yang mendidik yang mungkin bisa melebihi kalau dengan dipukul gitu. Bahkan ada beberapa hal anak-anak yang kita dapati malah mundur dari sekolah karena hal-hal yang ujung rotan ada emas tersebut. Jadi tidak selamanya baik gitu. Baik Pak, ini kebetulan banyak asumsi di masyarakat umum bahwa didikan orang-orang dulu yang notabene-nya disiplin, keras, itu menghasilkan sesuatu yang siap mental. Nah, di mana dibandingkan dengan didikan yang seperti Anda kira itu terbalik dengan visi misi orang-orang dulu. Seperti apa itu Bapak menyikapi hal tersebut? Iya, kami meyakini bahwa anak tidak suka akan kekerasan, dan saat kami mendengar kami kan sering juga membuat FGD kepada anak. Apa sih yang kami tidak suka? Contohnya kekerasan kepada anak. Dan tadi yang dibahas tadi itu minuman keras di kampung itu juga menjadi salah satu jawaban yang tertinggi dari anak-anak bahwa kami tidak suka karena kami sering ketemu orang mabuk di kampung, kami takut kadang-kadang ganggu. Dan anak-anak tidak suka akan kekerasan, dan memang kami percaya bahwa banyak orang-orang yang dengan kekerasan akan dengan bangga menyatakan bahwa kami bisa menjadi ini karena kekerasan. Kami meyakini kalau tanpa kekerasan Anda bisa lebih daripada ini. Itu kekerasan dan disiplin apa bedanya? Bisa dijelaskan dalam mendidik anak? Saya ada temui beberapa SMP dan SD di Kabupaten Jayapura sudah menerapkan disiplin positif gitu. Seperti apa itu? Ya, kalau memang jadi segala sesuatu itu disepakati itu di awal. Kita di kelas ini tidak boleh A, B, C, D, yang boleh ini. Kalau tidak boleh kita akan sepakat ini ya, misalnya membuat karya ini, membuat tugas ini. Jadi anak-anak juga sudah tahu bahwa kalau saya melakukan ini bahkan resikonya seperti ini. Jadi hal itu disepakati dengan anak itu. Tanyakan anak-anak kalau kamu ini setuju enggak kamu dipukul. Kalau dia tidak setuju, kita tidak bisa paksakan. Jadi bukan berarti tidak dihukum, tapi ada alternatif disiplin lain yang mungkin bisa dicoba. Jadi ada hukuman yang positif. Ya, disiplin yang positif gitu. Tadi ada hal yang penting juga, Bu. Terima kasih tadi sudah disampaikan Ibu bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah membuka kalau ada laporan-laporan tentang kekerasan yang bisa berhubungan dengan hukum. Memang cukup tinggi. Beberapa bulan yang lalu juga di Sentani Timur juga ada kasus seperti itu, orang tua kandung melakukannya kepada anak kandung. Untungnya akhirnya dia mau melapor dan anaknya diungsikan ke Jayapura di Dot 9 ya. Tapi kami juga pernah dengar
anak-anak yang akhirnya juga undur, tidak seberani ini, karena kan resikonya bisa diketahui masyarakat, resiko itu kan. Jadi dengan adanya tadi sangat tertolong juga karena ada kayak tim begitu lengkap ya, dengan psikolog juga ada. Jadi kedepannya nanti mungkin kita juga akan coba kolaborasi mengenai ini, karena ada banyak anak-anak, bahkan orang tuanya juga tidak seperti yang kemarin yang di Sentani Timur berani melaporkan. Banyak anak-anak yang mungkin dia tidak berani melapor dan akhirnya dipendam. Gitu Dari Dinas Pemberdayaan kan kebetulan mendampingi sampai ke hukum. Pengadilan. Nah, dari Wahana sendiri apakah sejalan seperti itu atau hanya sekedar menampung laporan saja atau seperti apa gitu? Kami mempercayai bahwa setiap lembaga ada ekspertis masing-masing. Kami memang lebih ke preventif, menjaga supaya jangan hal ini terjadi. Tapi kalaupun ini terjadi, kami akan sangat bersyukur saat ada banyak lembaga seperti tadi Bu. Jadi kita akan coba mengkomunikasikannya kepada pihak yang memang lebih profesional di situ. Kalau ada anak-anak nanti perlu bimbingan psikolog, jadi kami bisa juga datang. Butuh bantuan hukum yang harus ke pengadilan, kami juga bisa datang. Jadi ada titik yang memang kami tidak bisa masuk sampai di sini. Tapi kami punya kawan-kawan yang punya keahlian di situ, dan kami akan coba gandeng teman-teman di situ. Baik, agak menarik ini Ibu. Ibu Kepala Dinas, kira-kira selama ini untuk mendampingi sampai ke meja hijau, itu apakah ada Ibu gandeng beberapa lembaga-lembaga lainnya atau seperti apa Ibu? Sementara sejak kemarin sampai hari ini kita mendampingi, tetapi kan dengan Polres. Nah, Polres itu stakeholder. Karena kita juga sudah buat MOU dengan Polres, dengan pengadilan, dengan jaksa untuk penanganan kasus kekerasan. Jadi sampai ke pengadilan itu kita juga didampingi sama-sama dengan Polres untuk tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kedepannya dari hasil MOU kemarin yang kita sudah sepakat bersama, dan MOU itu sudah ditandatangani oleh pemerintah, Polres dan juga Kejati sama pengadilan, dan tindak lanjutnya dari MOU itu kita sudah akan membentuk UPTD, dan itu sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 17 Menteri Pemberdayaan Perempuan, bahwa setiap daerah harus membentuk UPTD, dan UPTD itu kita sudah buat dalam rancangan peraturan bupati dan kajian akademik yang akan kita serahkan ke bagian portal untuk bagaimana untuk tindak lanjutnya. Dan dengan adanya UPTD itu, semua stakeholder seperti visi misi, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wansit dan juga Komnas Perempuan dan juga USAID, UNICEF, itu kita punya stakeholder yang nanti kita rekrut sama-sama dengan pemberdayaan perempuan untuk menangani tidak hanya kekerasan, bagaimana terhadap perlindungan dan memperdayakan perempuan dan anak di Kabupaten Jayapura. Dan dengan adanya UPTD ini sangat-sangat membantu untuk penanganan kasus kekerasan. Karena di dalam UPTD itu melibatkan Polres, Dinas Kesehatan, psikolog hukum, psikolog kesehatan, dan juga ada adat, ada agama, dan juga ada pekerja ekonomi. Kenapa sampai kita taruh pekerja ekonomi? Dengan maksud ketika anak dan perempuan ditampung di tempat di rumah tinggal, itu mereka tidak hanya tinggal, mereka selain ditampung mereka dikasih bimbingan dalam hal misalnya itu di ibunya talentanya membuat kue, mereka dibimbing. Jadi ketika keluar dari rumah tampung itu ada bekal yang dibawa pulang, dia bisa buka bikin kue dan dia bisa jual, atau dia bisa buka jahitan di rumah. Dan itu kita kolaborasi tidak hanya pemberdayaan perempuan kolaborasi dengan Dinas Sosial dan juga dengan Kominfo. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Kominfo
ibu-ibunya juga diajar bagaimana mempergunakan IT. Dengan sebuah handphone bisa mendatangkan income untuk keluarganya. Jadi ketika mereka ditampung, mereka tidak hanya ditampung dengan begitu saja, tetapi mereka ditampung dengan kita memberikan bekal supaya trauma ataupun rasa dendam atau itu bisa hilang. Karena siapapun perempuan atau anak ketika diberi kekerasan itu akan tetap terbawa-bawa. Ini namanya manusia bicara masalah hati, akan tetap terbawa-bawa. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wansit, itu sangatlah benar. Sebagai orang tua, kita tidak boleh mendidik anak dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak santun, seperti halnya kebun binatang. Itu dengan sendirinya anak dia akan bertumbuh dengan kata-kata itu. Contoh paling kecil, saya itu paling tidak suka kalau seorang ayah menyuruh anaknya beli rokok. Itu sudah secara tidak langsung orang tua sudah mengajar anak untuk merokok. Walaupun dia beli, dengan sendirinya dia bilang saya itu akan terbawa-bawa. Mungkin setelah SMP atau SMA atau sudah kuliah dia bisa merokok karena dia sering disuruh untuk membeli rokok. Secara tidak langsung kita sudah mengajar anak dan itu tidak boleh. Dan seperti contoh kedua, ketika orang tua marah menyampaikan kata-kata kebun binatang terhadap anak, dengan sendirinya kata-kata itu anaknya ini dia akan besar dan berkeluarga, kata yang sama juga dia akan menyampaikan untuk anaknya dan diturunkan ke anaknya. Secara turun-temurun kita sendiri sebagai orang tua sudah mengajar anak-anak untuk turun-temurun dia akan melakukan itu. Ya. Makanya sebagai orang tua, anak-anak itu dididik sesuai dengan tata krama yang ada di dalam keluarga. Entah itu secara otoritas atau itu secara demokrat, orang tua harus mendidik anak-anak sesuai dengan hati nurani, dengan kasih sayang, dengan penuh tanggung jawab. Maka anak-anak ini akan bertumbuh dan berkembang karena tidak mungkin buah kelapa itu jatuh jauh-jauh dari pohon. Pasti dia akan jatuh di pinggir pohonnya. Baik. Baik, Ibu Kadis. Tapi anak dan perempuan itu bukan hanya menjadi korban, tapi bisa juga jadi pelaku. Nah, seperti apa dari pemberda fungsinya ini? Iya, kita lihat bagaimana entah itu korban atau itu pelaku. Kalau dia pelaku, maka kita lakukan pendampingan sebagai seorang pelaku. Kalau itu dia korban, kita melakukan pendampingan sebagai dia adalah korban. Jadi kita tidaklah serta-merta, oh ini dia, kita menganggap dia. Jadi kita lihat situasi pada saat dia melakukan pelaporan sebagai pelaku atau pelapor, tapi biasanya itu lebih banyak yang lapor itu yang menjadi korban. Tetapi kita tetap memanggil pelaku. Misalnya di dalam keluarga, di dalam proses seperti contoh kemarin ada pelaporan tentang kekerasan terhadap anak. Dalam hal itu ibu melaporkan bahwa anaknya itu ada di pihak lain yang misalnya ditaruh di kakaknya, tetapi pada saat terjadi kesenjangan, ibu ini mau ambil anaknya, padahal anaknya sudah diserahkan ke kakak iparnya. Tetapi kita harus panggil dulu ibunya, kita panggil dulu suaminya, kita panggil dulu kakak ipar, tapi sendiri-sendiri. Setelah kita dapat informasi, baru kita padukan mereka berdua. Mereka tiga ini, akhirnya keputusan anak harus dikembalikan ke keluarga. Baik, baik Pak Wansit. Apa yang diharapkan ke masyarakat masuk dalam programnya Bapak ini untuk Wahana Visi Indonesia ini seperti apa? Iya, kalau dari kami bukan program kami, tapi kami berharap mau ada kami kan mau tidak hak anak itu harus dipenuhi. Memang negara harus bertanggung jawab, tapi kita juga bukan hanya melihat oh ini tanggung jawab negara nih, tapi masing-masing dari kita ini yang hadir di sini
punya peran itu untuk membuat anak-anak lebih baik. Mulailah dari sekarang gitu, karena umur anak ini umur yang sangat rentan bahaya. Tadi disampaikan pelaku anak juga, karena dia juga kadang-kadang mengalami pada saat usia anak itu, saat melihat bagaimana ibunya dipukul oleh suaminya, dia juga akhirnya jadi orang-orang yang menjadi pelaku kekerasan kepada yang lain. Jadi hati-hati dengan anak, karena usia anak itu usia anak merekam itu. Karena secara ilmu saja kita gampang belajar bahasa lain atau belajar musik piano kalau itu dimulai dari usia anak, karena cepat untuk merekamnya. Tapi kalau sudah usia di atas anak akan susah. Sama juga dengan ini, saat anak-anak merekam perbuatan-perbuatan yang tidak baik, itu akan menuai hasilnya nanti setelah dewasa. Jadi jangan main-main dengan anak. Mulailah dari saya, dari kita semua untuk mengakhiri kekerasan kepada anak. Itu saja. Baik, Pak, selain anak, setahu saya Wahana Visi Indonesia juga konsen juga di bidang kesehatan. Nah, untuk kesehatan sendiri seperti apa, Pak? Kita konsennya di anak, tapi kita bisa masuk lewat kesehatan, kita bisa masuk lewat pendidikan, kita bisa masuk lewat peningkatan ekonomi masyarakat, tapi muaranya kepada anak-anak supaya lebih baik. Jadi itu yang kami coba lakukan. Baik, makasih banyak Pak. Dan untuk Sidi Aji, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman, buat anak-anak seluruh wilayah Kabupaten Jayapura. Silakan. Pertama, harapan saya kepada pemerintah Kabupaten Jayapura untuk dengarkanlah aspirasi kami anak-anak di Kabupaten Jayapura dan segeralah direalisasikan kepada teman-teman di seluruh Kabupaten Jayapura ini, agar teman-teman di seluruh Kabupaten Jayapura ini dapat terpenuhi hak-haknya. Dan kepada orang tua di rumah, buatlah keadaan di rumah ini menjadi nyaman semasa COVID ini, karena seorang anak itu akan rentan menghadapi seluruh tekanan di masa COVID ini, apalagi keadaan di rumah yang sangat-sangat tidak mendukung. Jadi buatlah keadaan di rumah senyaman mungkin agar anak-anak tersebut dapat nyaman selama berada di rumah. Baik, pemirsa, mungkin demikian saya mendampingi Anda selama 1 jam ke depan, dan terima kasih Ibu dan Bapak telah ikut dalam dialog Revoy ini, dan semoga kedepannya mungkin masyarakat perempuan dan anak tidak boleh dianggap remeh Ibu ya, karena biar bagaimanapun untuk mungkin dari sektor perekonomian adalah peran penting juga ada di dalamnya, yaitu perempuan dan anak juga ya Bu ya. Baik pemirsa, demikian saya akan melanjutkan dialog berikutnya dalam tema dan sesi yang berbeda, namun di jam yang sama dalam dialog Revoy ini di Sentani TV dengan narasumber yang berbeda juga pemirsa. Dan akhir kata, terima kasih banyak, selamat siang dan sampai jumpa.